Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kemarin di video sebelumnya saya membahas tentang surga terkait dengan macam-macamnya dan juga pintu-pintunya. Hari ini saya akan membahas terkait dengan pohon surga dan juga bidadari surga. Tetap dalam kitab yang sama, Daqaiqul Akhbar. Tetapi sebelumnya kita membahas tentang surga itu karena kita membahas sesuatu yang dibahas oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi bukan berarti kita membahas surga agar orang lain beribadah agar ingin mendapatkan surga. Kalau dalam tasawuf itu kurang benar. Sampai-sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi, laulam ahluk jannatan wala naron awalam akun ahlan an ubad. Kalau seandainya aku tidak menciptakan surga dan neraka, apakah aku ini akan masih disembah oleh hamba-hambaku? Kita membahas surga, kita mengetahui tentang kenikmatan surga yang dibahas Allah dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, agar kita itu tidak hubud dunia, agar kita menyadari bahwasanya di sana di akhirat nanti Allah sudah menyiapkan ganti bagi orang-orang yang selama di dunia dia tidak hubud dunia atau tidak mencintai dunia, agar kita sadar bahwasanya dunia ini kalau dibandingkan dengan nikmat surga tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu sekali lagi kita membahas surga agar kita sadar betul kalau dunia ini bukan tempat, bukan sesuatu yang harus kita kejar. Akan tetapi agar kita sadar bahwa kelak di akhirat nanti ketika kita beribadah kepada Allah, kita tidak mencintai dunia, akan diganti oleh Allah dengan ganti yang jauh lebih baik, yakni surga. Membahas tentang pohon surga, ini saya ambil dari kitab Daqaiqul Akhbar. Akan tetapi dulu saya pernah ngaji sampai hatam, dulu pernah saya streamingkan ngaji kitab Mala Ainun Ra'at. Ini kitab khusus bahas tentang surga karangannya Sayyid Muhammad bin Alawi. Yang ingin saya ingatkan kembali atau ingin saya sampaikan kembali terkait dengan pohon surga. Kalau di kitabnya Sayyid Muhammad Mala Ainun Ra'at, di sana ada keterangan yang unik bahwasanya di surga itu ada pohon khusus. Ketika kita ingin meminta sesuatu, maka batang pohon itu terbuka dan apapun yang kita minta akan muncul dari batang pohon tersebut. Bahkan di sana dijelaskan ketika nanti kita di surga, kita mengingat apapun permainan game yang kita suka di dunia, hobi kita selama di dunia, akhirnya pohon tersebut membuka dan memunculkan sesuatu yang kita inginkan yang dulu pernah kita mainkan di dunia. Misalnya di dunia kita hobi main game, maka nanti pohon itu akan membuka dan memberikan kita game. Misalnya kita hobi main sepak bola, kita nanti bisa main sepak bola di surga. Kita hobi main bulu tangkis, kita nanti bisa bulu tangkis di surga. Bisa bermain dengan teman-teman surga atau dengan malaikat, bisa jadi seperti itu. Itu keterangan dalam kitab Mala Ainun Ra'at yang selalu saya ingat karena unik itu. Ka'ab radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pepohonan di surga. Maka beliau menjawab, tidak pernah kering dahan-dahannya, daun-daunnya tidak pernah berguguran dan tidak rusak buahnya. Sesungguhnya pohon yang paling besar di surga itu adalah pohon tuba yang akarnya terbuat dari intan, batangnya dari yakut, cabang-cabangnya dari zabarjat, dan daun-daunnya dari sutra yang halus. Pohon ini memiliki 70.000 cabang, setiap cabang itu menyentuh arsy, dan cabang pohon yang paling rendah berada di langit dunia. Tidak ada di dalam surga sebuah kamar, tidak ada sebuah kubah, dan tidak ada bilik kecuali di dalamnya terdapat cabang pohon itu yang bisa mengayomi di atas surga. Pohon itu mengeluarkan buah-buahan menurut apa yang dikehendaki oleh hati. Perumpamaan pohon itu di dunia adalah matahari.
Asalnya matahari berada di langit, tetapi sinarnya sampai ke segala penjuru dunia. Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, saya sangat yakin atas berita bahwasanya pepohonan surga itu berasal dari perak. Sedangkan daun-daunnya sebagian dari perak dan sebagian lagi dari emas. Kalau sekiranya batang pohon itu dari perak, maka akar-akarnya dari emas. Pepohonan di dunia akarnya di bumi dan cabang-cabangnya berada di udara. Karena sesungguhnya dunia itu adalah tempat yang fana. Akan tetapi pepohonan yang terdapat di surga tidaklah demikian. Akarnya di udara dan cabang-cabangnya di bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qutufuha daniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Quran Surat Al-Haqqah 23-24. Debu atau tanah di surga itu dari minyak kasturi, ambar, dan kafur. Daun-daunnya terdiri dari susu, madu arak, dan air yang sangat jernih. Apabila angin bertiup menerpa dedaunan, maka berbenturanlah antara daun yang satu dengan daun yang lainnya hingga menimbulkan suara yang sangat indah, dan suara yang seindah itu belum pernah terdengar di dunia. Sayyidina Ali radhiyallahu an beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat suatu pohon yang di bagian atasnya keluar perhiasan dan pada bagian bawahnya keluar kuda yang memiliki sayap yang diberi pelana, yang dikendalikan, yang ditaburi dengan intan dan yakut. Kuda itu tidak pernah mengeluarkan kotoran dan tidak pernah buang air kecil. Yang menaiki kuda itu adalah para wali Allah Subhanahu wa taala. Dan kuda ini akan membawa terbang para wali Allah tersebut ke surga. Lalu berkatalah orang-orang yang berada di bawah mereka, wahai Tuhanku, lantaran apa hamba-hambamu itu mencapai kemuliaan semacam itu? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada mereka, mereka itulah orang-orang yang mengerjakan sholat sedangkan kalian semua masih tidur. Mereka melakukan puasa sedang kalian tidak. Mereka berjihad membela agama Allah sedangkan kalian semua duduk di sisi istri-istri kalian. Dan mereka bersedekah dengan harta mereka di jalan Allah sedangkan kalian semua kikir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an beliau berkata, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sebuah pohon. Orang yang menaiki bisa berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun dan naungan itu tidak akan putus sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Dan di dalam surga ada naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 30-33. Perumpamaan waktu di dunia adalah waktu sebelum matahari terbit dan sudah terbenamnya matahari, sampai hilangnya mega dan gelap malam menutupi di dunia. Maka sesungguhnya waktu itu adalah naungan yang terbentang luas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ila rabbika kaifa maddad dhilla walau syaa'a laja'alahu sakinan thumma ja'alna asy-syamsa 'alaihi dalila. Apakah kamu tidak memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, dan kalau Dia menghendaki niscaya Dia menjadikan tetap bayang-bayang itu. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu. Quran Surah Al-Furqan ayat 45. Maksudnya adalah waktu sebelum terbitnya matahari dan sesudah terbenamnya sampai masuk pada kegelapan malam. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya beliau bersabda,
apakah aku tidak pernah menceritakan kepadamu tentang waktu, yaitu waktu yang serupa dengan waktu yang ada di dunia. Dia adalah waktu di mana sebelum matahari terbit. Bayang-bayangnya itu panjang dan rahmatnya saat itu merata dan berkahnya adalah banyak. Ini terkait dengan pepohonan surga. Mungkin di lain kesempatan akan saya sampaikan terkait dengan sifat bidadari surga dan juga kenikmatan surga. Wallahu a'lam bishihati hadil hikayah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimasukkan oleh Allah min ahlil jannah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Amin Allahumma amin.